Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali puji serta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih Allah berikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat hidup. Setelah istirahat malam dimatikan dalam lalu, kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah hidupkan kita setelah sebelumnya Allah matikan, dan kepada Allah kita akan kembali. Salam dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi kini kita lanjutkan mau ulang-ulang kaji kita. Masuk kini surah Al-A'raf, Al-An'am. Capek nak Al-A'raf Al-An'am, surah Al-An'am ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qablu walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Shadaqallahul azim. Ayat ko masih ada munasabahnya, korelasinya dengan ayat sebelumnya, ketersambungannya. Kalau ayat 27-nya kan bicara tentang manusia ketika dihadirkan ke neraka, tiba di neraka, paki-paki elai, wayoi iyo kirwe, minta balik lah ya do, ya laitana, oi kironyo kami, seandainya laitana kerja, ya laitana nuraddu, jika kami dikembalikan, tentu kami tidak duto-duto dolai, tidak mengicuh-icuh dolai, ya nak mengicuh koyo harajo dan yang berbahaya kok. Sehingga ketika Allah barado di neraka, minta balik ke dunia lain, tidak jauh citor lain. Di ayat 28-nya disebutkan bal badalahum, tetapi kata Allah Ta'ala, tetapi telah nyata bagi mereka makanu yukhuna, apa yang selama ini mereka sembunyikan, min qablu, daripada sebelum itu. Jadi setelah barado di neraka atau nampaklah kenyataan yang selama di dunia tu lena dolai,
didustakan selama di dunia, tak percaya ya. Dia sabut narako ako. Ma do narako je. Oh awak nanti lah mati ke berbangkit lihat. Berbangkit mengalau ada mati mah. Tak percaya dah. Nyo bantah. Lalu kemudian nyatalah keadaan itu, apa yang sebelumnya mereka dustakan, apa yang sebelumnya mereka bantah, apa yang sebelumnya mereka sembunyikan, padahal Allah Ta'ala sudah menyebutkan di dalam Al-Quran. Nah, dianduknya tuh, disembunyiannya tidak percaya itu. Akhirnya apa? Nampak nyata apa yang selama ini nanyo sembunyikan itu baslobok, basawat, baslobok, batabu barangnya. Iyo kiroy. Ananyo sanggah, anyo loloan, ananyo pagarah-pagarahan, bal badalahum, nyata. Nampak. Akhirnya muncullah penyesalan. Menyesalan kau kan laku dia nanya mah. Tu dia awaknya lain, awak kini lain. Awak kan lu mati lain. Masih ada kesempatan untuk menyasar. Kok kesempatan untuk menyasar awak di sisa-sisa usia awak lah maghrib awak. Kalau maghrib begini nak. Lah maghrib lah tenggelam atau hari. Hampir tenggelam, hampir maghrib. Kalau lah maghrib tu lah tenggelam atau hari. Jadi makanya di dalam tafsir dikatakan mereka menyembunyikan apa yang sudah Allah katakan. Dulunya kecil, wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Dulu inyo bersumpah demi Allah Tuhan kami tidak musyrik edoh. Itu nyudustakan itu, nyusembunyikan pernyataan itu. Nanti terjadi lain. Dan akan menjadi saksi adalah seluruh anggota tubuh mereka. Badan-badan konan akan bersaksi. Tangan, kaki. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu, mulut tidak bisa berkata. Karena potensi mulut kau tadi mengicuah. Alainan bersaksi, alainan berkata, wa tukallimuna aidihim. Yang akan berkata itu adalah tangan. Baru tangan itu berkata Kini yo tangan kau yang berkata Orang mengecek kini kan jo jempol Kalau dulu kecil orang mulutmu adalah harimaumu yang akan menerkam kepalamu. Kalau kini ndak jarimu adalah harimaumu yang akan menerkam kepalamu. Salah-salah awak men-share, salah-salah awak memposting, bisa bausan jo polisi main. Jadi ndak kecil langsung jadilah anan Allah katakan itu dia lah nampak lu di dunia. Mulut lah tak kunci, pindah ke tangan lain. Tangan yang akan berbicara. Jadi nanti tak kata pula, alainan dia doa selama kau dimuncung awak. Dia niang aja lain, kemudian disembunyikan. Bantuan api cayonya tentang kebenaran bahwa Nabi Muhammad itu benarnya sembunyikan. Al-Quran itu benarnya sembunyikan. Kan ada kelompok manusia kok. Ada yang memang mereka kok tidak membenarkan sama sekali tentang Al-Quran, tentang Rasul. Tidak benarkan sama sekali. Nyo bantah. Nyo tolak. Tapi ada juga nyo mengetahui kebenaran Nabi Muhammad, yakinnya kebenaran Nabi Muhammad, yakinnya kebenaran Islam, tetapi dengan keegoannya, dengan kearoganannya,
dengan kesombongannya, takutnya beko menjadi rendah, mangkonya tolak lo. Ada yang memang menolak karena ketidaktahuan mereka, ketidakmengertian mereka, karena memang utaan dari pembunuhannya gitu. Utaan dari pembunuhannya lai sehingga lata sumbe, lata hambe, hanya semutnya kicuh Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad yang membawa kebenaran untuk menyelamatkan manusia, itu tidak diterima. Nah, jadi kini dingian, kok kan di bacaan ayat kok kini, kok kan ayat kok berbicara juga tentang masa depan. Di masa nanti akan muncul penyesalan karena nyata diperlihatkan bahwa memang ada neraka itu. Menyesal bahwa memang Nabi Muhammad dengan ajaran Islam itu adalah menyelamatkan. Nan selama kau ditolak, nan selama kau nak dikarajuan, nan selama kau dibantah, nan dicuek-cuekan, kira nan dicuekan tu namanya lamahan. Alai, walau ruddu, banyak ayatnya yang berbicara tentang walau ruddu. Andai kata kami dikembalikan ke dunia segera, kan nanti akan dikatakan oleh manusia yang menyesal tuh, mereka meminta laurudu. Seandainya, andai nanti dia kira itu, dah boleh bandai leh. Karena di akhirat itu adalah masanya untuk dibalas. Nah, boleh beramal tu memang di dunia. Jadi ada fase waktunya. Di dunia kau adalah fase atau tahapan untuk beramal. Ad-dunya darul amal, wal akhiratu darul jaza. Di dunia adalah tampaknya beramal, kesempatannya kini. Selagi awak masih di dunia. Nah, orang kafir membantah bahwa seolah-olah hidup itu hanya di dunia. Dah kira elok. Awak dunia awaknya. Kan banyak orang kini para ilmuwan yang beraja kitab, beraja Quran. Banyak di TikTok nyo hafiz Al-Quran gitu. Ala dibuka lo jilbab belai. Dah percayanya do akhirat boleh. Lanyo bantah lo. Iya. Macam-macam gini. Ada nyo berilmu, nyo belajar, nyo hafal Al-Quran, sudah tu nyo memperolok-olokkan leh. Nyo balik-balikan cerita. Nyo ajang kurang sampai kurang mengalu berajaga kamu. Jawa selesainya dunia kau nikmati. Nyo bantah lo adu akhirat boleh dan lain sebagainya. Nah, di sekolah Allah sudah mengingatkan bahwa nanti manusia ketika akan dibalas, nyata bahwa ada balasan itu, muncullah yang namanya penyesalan. Jadi kini dewa, sebelum penyesalan kau tiba, sebelum penyesalan kau datang, yo menyesal awak kini lo. Manangi awak kini, kemudian awak perbaiki lagi. Inilah kesempatan dewa untuk merenung muhasabah, untuk memeriksa diri selagi awak masih hidup. Kalau lah mati nak dolai, masuk kepada tahapan yang ketiga. Awak kini berada di fase di siklus. Pakai siklus lo.
siklus yang kedua, gelombang kedua masa hidup, dan di masa inilah melekat kewajiban untuk beribadah. Karena adanya hayat, semua anggota tubuh awak ada melekat kewajiban. Maka ada ibadah badaniyah, badan awak harus buat garian. Adonan rukun fi'li, ada rukun qalbi, dan ada rukun zikri. Ada gerak-gerik, ada bacaan-bacaan, dan ada yang di hati. Sebelum penyesalan itu tiba, maka kita tingkatkanlah ibadah kita, dan kemudian selalu kita mohonkan ampunan kepada Allah. Karena memang dikatakan bahwa walau ruddu manusia ketika dia dihadapkan dengan kenyataan di akhirat, mencuba menawar, mencuba menego, mencuba melobi, dilobi oleh Tuhan. Jikalau kami dikembalikan, ya Rabb, balik kami ke dunia, yo yakin kami kiroe, yo di dunia tu sampai beramal kiroe, yo disiko sampai dibalas. Percaya kami le dunia darul amal, dunia ko sampai beramal, wal akhiratu darul jaza, akhirat tu sampai babale. Percaya kami, yolah yakin kami, lah nampak kiranya kenyataan itu. Cubalah balian kami balik. Turunkan kami balik ke dunia. Ajulah hari laki mai lah sudah. La'adu kece. Kalau dibalian kami, jikalau mereka dikembalikan nan sabanai bana, kalaupun mereka dikembalikan, andaikan mereka dikembalikan ke dunia, la'adu ma limanuhu anhu. Kok iyo ka dibalian bana mereka? Kau kan minta balik kalau di dalam surat Sajadah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na, kembalikan kami Allah, na'mal salihah, supaya kami bisa mengamalkan amal yang soleh. Dah do tu dulu dikatakan oleh Allah, walau ruddu, andaikan mereka dikembalikan ke dunia, la'adu limanuhu anhu, mereka akan kembali melakukan apa yang sebelumnya telah dilarang. Nado do cito bambu itu jadi tulis dalam sawai. Koyo di balik mana akan kembali seperti semula melakukan apa yang dilarang. Ndak kabar ubah kena. Karena di hatinya tu dunia ko lah di hati. Lah di hati dan sehingga diabaikan dan akhirat tu tadi. Balik di balik mana kesekas takap tu je baliknya. Istilah dia. Di balik ana jawi atau kabau tu nyoka kubang aja dia. Di basuh mana kabau tu. Ayo contoh dan cocok aja. Jadi balik katampe itu di balik bananya, nyo akan kembali ke kubangannya. Nyo akan melakukan limanuhu anhu, kata Allah, melakukan apa yang dilarang. Itu je karena jo balik ini. Artinya dia akan kembali musyrik. Wa innahum lakadzibun. Sesungguhnya mereka itu sebenarnya adalah berdusta. Lah diponis bahwa nama nanurang nan kainda tu nyobuat lobby untuk iko dak kau mengubah kan nyokang kembali etakah tu balik karena itu nanyo lakukan selama. Jadi
mereka mendustakan pada janjian mereka dengan beriman. Padahal dulu nyo berjanji sama-sama di dunia, berjanji ke beriman, dia ada orang berjanji. Itu ada hanya untuk alat pemanis saja. Jadi toko sebagai alat pemanis supaya orang tertarik. Tapi di belakang itu adalah mereka mendustakan. Maka di kembalian mana inyo ke dunia, inyo akan mengulangi kesalahan yang serupa karena mereka berdusta. Di ayat 29 Allah berfirman lanjutannya, wa qalu, dan mereka berkata, mereka itu yang mengingkari ada bahwa setelah ada mati ada kebangkitan. Mereka yang mengingkari itu memang ada manusia yang mengingkari itu. Nggak ada dia berbangkit mengayo lah mati apa aja. Lah mati itu mengayo lah lebih tu mah. Nggak ada celah tu lah. Nang kece dan orang nama mengingkari kebangkitan tu nak percaya dah. Kece in hiya illa hayatuna dunya. Sebenarnya hidup tu hanya di dunia. Berarti kan ada kelompok manusia yang sudah Allah gambarkan, ada memang mereka yang mengingkari bahwa setelah ada kematian itu ada lagi tahapan yang keempat, yaitunya hidup kembali. Itu dah bantah nak percaya itu. Keceknya, yo hidup kami ku sebenarnya hanya di dunia. Nah, dorle mangkoe pun mereka yang punya paham seperti itu, mereka nikmati hidup di dunia. Jadi sebenarnya di dalam kajian ilmu sosial ada nama tokohnya Max Weber. Beliau menyebutkan bahwa orang yang bisa menaklukkan kehidupan dunia, kau memenangkan persaingan hidup di dunia, mereka yang mendapatkan surga. Maksudnya itu adalah orang yang menang dalam berbisnis. Mangkoe itu ada etika Protestan. Mereka tuh yang kemudian banyak kayu-kayu, ada ajaran mereka itu ukurannya kayu, jangan kayunya lebih surga. Dan jopiti mangkoe bisa dibalik ke surga tu. Ada namanya tiket surga. Ada surat pengampunan dosa. Siapa berdosa, ada lo tokoh untuk akan menjual karcis surga tu. Dijual karcis. Siapa berdosa, berdosa, kau karcis surat pengampunan dosa. Agia piti sekian. Kau masuk surga tu je. Nang kece tukang galih itu. Itu mengkoe bersemangatnya. Nyonya meyakini bahwa tidak ada istilah kaitannya dengan amal. Yang penting dia di dunia aku senang bahagia piti. Bersawa pita boleh kandak berlaku dia kami piti menjadi je. Lalu piti sadua selesai tu macam kasadua di Bali je. Emang malaikat bisa lo dinego-nego. Aduh bisa disogo itu berarti kan kepandaian orang anu itu, kepandaian tokoh ikutannya itu memakai orang tu. Ialah dibuatlah model rancangan paham seperti itu. Alah menemu sektorannya. Adu-adu lah. Jadi bahasa wae paham-paham seperti itu tidak masuk akal. Balik ke dalam kajian tauhid awak tentang hukum akal. Kalau nantakah tu di mana logika? Di mana kira-kira pakai transaksional lo, pakai surga. Kau nak menjual tiket itu manusia lo, inyo diri aja tak berbang lah. Diri aja tak berbang, inyo lo pakai jual tiket surga. Biasa orang jual tiket kau masuk ke dalam
Jadi singgo di luar aja. Dia mau apa menerima pitih aja. Coba celia orang masuk ke dalam mana, ke dalam bioskop atau ke dalam sebuah event di dalamnya. Dan ini di luar ya. Orang lah mulai di dalam aja masih orang buale. Nah, jadi ada mereka yang mengingkari bahwa ada kebangkitan. Dia menyebutkan in hiya illa hayatuna dunya. Tidak ada kehidupan itu kecuali hanya kehidupan di dunia. Itu jadi. Sementara di dalam Al-Quran Allah menghidupkan awak sebelumnya awak mati. Awak sebelumnya tiada. Berarti awak itu makhluk. Awak adonya awak diawali dengan ketiadaan awak. Maka dalam kajian tauhid, hukum akli ada 3 hal yang Rasulullah paham, yaitu tentang wajib, kemudian mustahil, kemudian jaiz. Yang wajib bagi Allah untuk awak yakini bahwasanya di dalam kajian tauhid anan wajib bahwa Allah itu ada tanpa adanya sebelumnya tidak ada. Memang Allah itu ada dan mustahil bagi Allah tidak ada. Kemudian apa yang jaiz bagi Allah? Yang jaiz bagi Allah ya menciptakan langit di bumi kau kan boleh-boleh saja. Menciptakan langit, bumi, hujan, panas, siang, malam, malaikat, surga dan neraka, memberi Isra, Mi'raj atau apalah, semuanya itu adalah jaiz. Bisa saja. Takkah api ketika bagi yang lain secara hukum adat, hukum logika, api sifatnya membakar, itu hukum adat. Air sifatnya membasahi alaih. Kalau awak makan kanyang berubah cegah, kan itu hukum adat itu. Ada logika, ada istilahnya, ada kaitan sesuatu dengan sesuatu. Kaitannya kalau nyu makan, akhirnya sesuatu berikutnya kanyang. Kalau nyu beraja pandai. Alaih kau mengantuk. Lalu mengkaitkan sesuatu dengan sesuatu itu namanya hukum adat. Tetapi itu penempatannya ketika kaitannya dengan Allah berada pada jaiz, hukumnya jaiz. Atau contohnya ketika angin, api sifatnya membakar. Itu boleh-boleh saja bagi Allah Ta'ala bahwa Allah jadikan api itu bagi orang-orang tertentu dingin, tidak membakar. Oh, secara adanya nak kene tidak bisa mengecek. Tapi jaiz bagi Allah. Ada anak ketek tidak bisa mengecek. Satu, ada anak ketika Nabi Yusuf dicumbu oleh Zulaikha. Kan dona kene jadi saksi itu bisa ngecek. Ada anak ketek sama Jureid. Jureid yang dituduh melakukan perzinaan. Ada anak ketek dari Masyitah dituduh. Anak ketek mengecek Masyitah, anak itu bisa mengecek ketika nyo akan dilempar ke wali. Itu kaitannya hukum akli. Kalau yang hukum akli bagi Nabi, anan wajibnya, wajib bagi Nabi apa? Yaitunya siddiq, tabligh, amanah, fatanah. Bahwa wajib Nabi itu memang adalah benar. Tidak ada duto bagi Nabi, mustahil bagi Nabi duto.
mustahil bagi Nabi itu. Nabi Muhammad itu adalah wajib amanah. Maka mustahil kianat sebaliknya itu. Jadi mengkonyo bahwa Allah menciptakan ada kebangkitan. Itu menciptakan itu kan namanya itu adalah hak. Surga adalah hak, kemudian neraka adalah benar, kemudian kebangkitan itu adalah benar, padang mahsyar itu adalah benar, tetapi itu kan diciptakan oleh Allah dari sebelumnya tidak ada menjadi ada, tapi kekal. Taka surga kekal. Aduh, neraka itu kekal selama-lamanya setelah mulai. Kalau nan manusia, nan kita manusia kok diciptakan dari ndak ada menjadi ada, kemudian ndak ada lo, kemudian dibangkit lo nanti. Tetapi memang ada manusia yang secara berpikirnya seolah-olah hidupku hanya di dunia. Maka orang yang punya paham yang seperti itu kan ada paham-paham materialistik yang hanya ingin mendapatkan kesenangan di dunia, berpoya-poya di dunia, nyolape-lape ketika hidup di dunia, karena tidak meyakini bahwasanya bahwa dunia ada akhirat. Tidak percaya ya. Bahwa manusia juga akan dibangkitkan. Tidak percaya ya. Amang kue losnya lapih dia nang katuju dia ini aja banang kalamak dia. Maka bagi mereka yang percaya, yang meyakini itu diajarkan oleh agama, lah itulah bersiap-siap di dunia. Ketika hidup di dunia, dicari kehidupan, kebahagiaan hidup di dunia, dan dicari pula bekal untuk akhirat. Di dunia awak bakarajo, awak bakureh, awak cari lo pitih, awak gais rezeki, itu bekal awak untuk awak beribadah, persiapan diri untuk akhirat. Bahwa dunia akan berakhirat, hidup akan mati. Kalau hidup akan mati, kemudian di dunia ada akhirat, kemudian ada pembalasan. Bagi yang bakarajo mangarajuan yang baik, dia balasan surga. Bagi yang ingkar dan kafir, dia neraka, dihukum dengan neraka. Jadi anak dikarajokan dari manusia, kalau yo karajuan adalah, you berarti adalah menyembah kebaikan untuk diri you. In ahsantum li nafsiha. Jika kamu berbuat baik, ya berbuat baik itu untuk awak. Wa in asatum falaha. Kalau awak berbuat buruk, berbuat jahat, baliklah ke diri awak untuk inyo. Jadi kalau nama elok akan diberikan balasan surga. Kalau nan jahat, balasannya adalah neraka. Berarti surga dan neraka itu adalah benar. Yakin awak bahwa nanti orang yang baik akan ditempatkan di surga. Bukan itu yang akan menjadi tujuan dalam beribadat. Itu adalah penempatan dari pengelompokan perilaku manusia. Tapi wala mengaji mah, kalau mengaji rahmat Allah, ya sebenarnya dari amal awak, dari 60 tahun awak beramal, namanya anggaplah waktu agak 60 tahun atau 70 tahun. Bara rata-rata angka kematian orang awak, rata-rata dirata-ratakan persentase kan 60. 60. Ada dona data 63, 65, 71. Tapi dibagi persentasenya, kecenderungannya adalah rata-rata 60.
60 tahun barana lawa mulai beramal akil balik wa anggap bala 2 balik tahun. 2 balik tahun dikurang 60 dikurang 2 balik. Abaranya 3 je. Ampe salapan, ampe 8 tahun awak beribadat. Iyo ke yo beribadat lo awak tarikh dia do bara lo banyak umpang-umpang kok puasa dan perusi contohnya bara lo puasa tidak terqada mana wajib-wajib itu contohnya banyak lah mengaku banyak kali ya kok sambayang kanlah dulu bahas mah kok menurut paham mazhab Syafi'i ya waktu solat jam 1 kemudian nyolong solat jam 1 lah jam 2 haid datang. Tu baca roh leh. Tu nak bisa dole. Aba status solat tu. Mangkoi kalau menurut mazhab Syafi'i ya udah. Berarti tautang bahwa memang perempuan ketikanya berhaid tidak ada qada bagi solat. Tapi kan waktu solat dia kan nak masuk sebelumnya haid. Ketika nyolah haid dia ada kewajiban berqadar. Tu cie pertama tu prior tu before setelah tu leh. Anggaplah kamu nak tahu lo bila suci itu contoh jam barasih. Barasih jam 9. Kira jam 9 tu mesti kerjakan tua juga leh. Kalau jam 9 kan harus mandi dia tu. Masuk tu zuhur ke mah? Jauh kan saya pesih jadi kan tua leh. Jam berapa pulang Pulang aja mampe. Atau bahas sama yang zuhur tadi. Kalau ionyo, oke lah sama yang zuhur tu. Lai pulang aja mampe, no mandi aja mampe tu, maka nyo qada solat zuhur nyo tadi. Kau yo dikada contohnya ala nama ela jalainya jam 9 tadi gua pulang lah magari lo mandi lah magari aja lai anak zuhur jasa langui itu contohnya tu wa mereview kekurangan jadi mangkonyo memang kesempatan yang masih ada ya itulah wa sempurnakan karena ada kewajiban individual yang melekat di dalam setiap diri awak yang diatur pakai waktu. Kok istilahnya kok kewajiban pokok. Kalau bahasa gaji orang pegawai kantua kan. Pegawai kantua tu mengko dapat dia gaji tu kalau ke hadir aja barang. Hadir ya kurang, hadir ya dikurangi gaji itu contoh Maka itu kewajiban pokok yang melekat yang menjadi standar minimum alun dapat dewa bonus lalu nado lebih nan wajib nan kurang nan kurangnya nan wajibnya kurang. Sementara hendaknya tentu ada yang plus yang bonus ada sunat ada ibadah yang lain. Nan pokok nan wajib nan pangkai mana nan rukun di mana. Kan nan rukun dia nama. Nan rukun dia mana mulai dari solat, puasa, zakat. Kalau haji memang ada pembatasan zakat, ada pembatasan ketentuan hisab, kadar dan haulnya. Haji adalah bagi istita'ah. Tapi nan puasa tu contohnya sakit atau tetap ada kewajiban untuk mengqada di lain waktu. Itu contoh ibadah-ibadah yang sifatnya personal. Tak bisa diwakili kaya tak bisa diwakili keinduan atau awak mewakili kanaknya tak bisa. Lidu ialah banguknya melekat secara individual, secara personal. Itu standar yang memang harus terpenuhi. Itulah kewajiban sepanjang awak masih hidup, ada melekat kewajiban. Bagi mereka yang mengingkari ada berbangkit, hanya mengejar hidupku hanya di dunia aja. Wa manahnu bimamutin, kami pun nak akan dibangkitkan. Dah do calah.
Berarti ada kelompok yang mengingkari hal demikian. Berselindung awak kepada Allah, jauh dari paham itu, bahwa yakin awak bahwa kehidupan setelah kematian akan dibangkit dan akan diberikan balasan dari apa yang dilakukan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi karajo baik dan karajuan akan dapat balasan kebaikan. Begitu pula sebaliknya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.